Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Afif Sairolfi dengan NIM 2441010053. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Network Layer Protocols. Nah, ini penjelasan saya akan saya jelaskan yang mana dikutip dari MC Graw-Hill pada tahun 2004. Mungkin dapat kita ketahui bahwasanya Network Layer Protocols itu adalah protokol-protokol yang bekerja yang pada lapisan jaringan layer 3 dalam model OSI. Yang OSI itu model yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, lapisan ini itu sangat penting. Kenapa network layer protokol ini sangat penting? Karena di sini itu proses pengamatan secara logis, juga pengiriman data antar jaringan dan perutuhan antar jaringan itu terjadi. Nah, sebenarnya nanti yang kita pelajari itu juga ada 5 protokol utama, yaitu ARP, RARP, IP, ICMP, dan IGMP. Nah, kelima protokol ini tuh berfungsi eh, berbeda tapi saling melengkapi. Untuk intinya itu adalah di IP. Sedangkan ERP, ICMP, dan IGMP itu berperan sebagai pendukung fungsi pengiriman datanya. Nah, mungkin langsung saja kita next untuk membahas satu persatu apa yang saya sampaikan tadi. Nah, pada slide yang kedua ini, what is network layer protocols? Apa itu network layer protocols? Nah, dapat kita ketahui bahwasanya network layer protocols itu adalah sekumpulan aturan yang bekerja pada lapisan ketiga. Nah, tujuan utama lapisan ini itu adalah mengatur alamat secara logis, membentuk rute terbaik, dan mengirim paket data dari sumber ke tujuan, bahkan melalui banyak jaringan. Nah, di sini IP itu protokol utamanya, tapi IP itu tidak bisa bekerja sendiri seperti yang saya sebutkan tadi. Dia itu adalah bagian utama, tapi tidak bisa bekerja sendiri. Ia itu memerlukan ERP untuk mencari alamat fisik tujuan, dan ICMP untuk melapor kesalahan. Dan selain itu juga ada IGMP untuk mengelola multicast. Intinya di sini network layer adalah jembatan antara lapisan data link yang lokal dan lapisan transport yang bertugas mengirim data end to end. Nah, itu adalah sekilas terkait dengan apa itu network layer protocols. Nah, di sini juga disebutkan bahwa main fokus dari network layer protocols ini adalah IP, yang mana menjadi protokol utamanya, menjadi pengiriman host to host dengan protokol lain mendukung fungsionalitas IP. Oke, mungkin langsung kita next lagi. Nah, di sini ada main function network layers. Main function network layers ini terbagi jadi 5 bagian, yaitu yang pertama logical addressing, routing, packet forwarding, fragmentation, dan reassembly, serta yang terakhir yang kelima itu ada error handling dan diagnostik. Nah, dari sub-sub bagian ini, apa fungsi utama yang dilakukan oleh network layer itu yang saya sebutkan. Nah, itu memiliki tugas-tugas tertentu. Yang mana pertama, logical addressing, yaitu memberikan alamat IP agar setiap perangkat itu bisa dikenali secara unik. Ini berbeda dengan MAC address yang berlaku lokal. Perlu diingat itu. Dan yang kedua ada routing, yaitu menentukan jalur mana yang terbaik dari pengirim ke penerima. Proses ini itu melibatkan tabel routing yang ada di sebuah router. Yang ketiga, packet forwarding.
yakni meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router ini bertugas melakukan forwarding berdasarkan IP tujuan. IP tujuan berapa? Nah, dia itu melakukan akan meneruskan paket-paket ke jaringan yang lain berdasarkan IP. Nah, yang keempat di sini ada fragmentation dan reassembly. Kalau ukuran paket terlalu besar untuk jaringan tertentu, ini IP akan membagi paket tersebut menjadi beberapa bagian, lalu tujuan yang akan menyusunnya kembali. Nah, di sini IP itu akan dalam fragmentation reassembly, IP itu akan membagi paket tersebut menjadi beberapa bagian, lalu tujuan yang akan menyusunnya kembali. Yang terakhir di sini ada error handling dan diagnostic. Network layer tidak memperbaiki kesalahan, tapi mendeteksi dan melaporkannya lewat ICMP. Maka dari itu, error handling dan diagnostik di network layer ini itu tidak bisa langsung memperbaiki, tapi dia melaporkan dan mendeteksi apakah di sini ada kesalahan atau apa melalui ICMP. Oke, mungkin selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada protokol network layer. Ini ya, dari slide ini dapat kita ketahui IP itu menjadi jalan utama pengiriman data dan ERP atau RARP menjadi peta alamat rumahnya dan ICMP sebagai pengawas lalu lintas dan memberi peringatan, dan yang terakhir IGMP untuk koordinasi grup pengguna. Nah, ini tuh sebuah analogi terkait dengan pembagian-pembagian dalam protokol network layer. Ini analoginya yang mana dari IP menjadi pengirim data atau jalan utama, IP itu jalan utamanya, ERP dan RARP menjadi peta alamat rumahnya itu peta. Setelah ada jalan, ada menjadi peta, sebuah peta. Setelah itu ICMP sebagai pengawas lalu lintas yang memberikan peringatan kalau ada kejadian kesalahan dalam peta atau jalan utama tersebut. Dan terakhir itu IGMP untuk koordinasi grup pengguna antara semuanya. Mungkin untuk lebih detailnya, ERP ini digunakan untuk mencari tahu alamat MAC dari IP. Misalnya saat komputer ingin mengirim data ke IP tertentu, ERP ini akan menanyakan alamat fisiknya di jaringan lokalnya. Itu benar atau salah seperti itu. Dan selanjutnya RARP itu kebalikannya dari MAC ke IP. Yang tadi itu mencari alamat MAC, yang ERP itu mencari tahu alamat MAC dari IP. Nah, kalau RARP itu kebalikannya, MAC ke IP. Ini dulu digunakan untuk komputer tanpa IP untuk meminta IP dari server, tapi sekarang sudah digantikan dengan DHCP. Oke, yang selanjutnya ada IPv4, merupakan protokol inti untuk pengiriman data yang sifatnya itu connectionless, artinya dia hanya mencoba mengirim tapi tidak menjamin sampai. IPv4 itu mengirim tapi tidak menjamin sampai kepada tujuan. Nah, selanjutnya ada ICMPv4, digunakan untuk melaporkan kesalahan jaringan, misalnya nih saat tujuan tidak ditemukan atau TTL habis, itu akan dilaporkan oleh ICMPv4 ini. Untuk paling sederhananya perintah ping. Nah, selanjutnya itu ada IGMP yang tadi disebutkan bahwa dia adalah sebagai koordinasi
grup pengguna. Ini adalah analoginya. Nah, sebenarnya dia itu berfungsi untuk mengatur keanggotaan multicast group. Jadi, ya dia mengatur antara anggota-anggota yang lain, anggota multicast-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada IPv6. Adalah versi terbaru dari alamat 128 bit dan fiturnya itu lebih canggih seperti keamanan dan header lebih sederhana. Sedangkan ICMP v6 di sini itu menggabungkan fungsi dari IPCMP v4 yang tadi dan juga ERP dan dan juga IGMP dalam satu protokol untuk IPv6. Nah, mungkin bingung terkait dengan IPv6 atau IPv4. Nah, maka selanjutnya kita ganti slide selanjutnya, yaitu menjelaskan terkait IPv4, yaitu inti dari network layers. Nah, di sini ada sifatnya nih, connectionless, unreliable, best effort delivery. Dan yang kedua ada struktur datagramnya, ini ada header 20 sampai 60 B dan plus data. Yang ketiga ada menangani fragmentasi dan TTL. Dan empat, gunakan ICMP untuk error reporting. Nah, ini gimana sih maksudnya? Nah, IP versi 4 atau IPv4 yaitu protokol inti layer saat ini yang bersifat connectionless dan unreliable, artinya hanya berusaha mengirim paket sebaik mungkin tapi tidak menjamin sampai. Dia itu menjaga paketnya itu sebaik mungkin, sebisa mungkin itu bisa langsung sampai, tapi tidak menjamin sampai. Cuma dia itu menjaga dalam perjalanannya saja, dijaga sebaik mungkin. Nah, struktur dari IPv4 ini terdiri dari header dan data. Header itu berisi alamat sumber dan tujuan, TTL, protokol, dan checksum. Panjang header itu biasanya 20 sampai 60 byte, tergantung opsinya. Oke, selanjutnya yaitu fragmentasi yang digunakan saat paket terlalu gede untuk dilewatkan jaringan tertentu. Host tujuan akan melakukan reassembly melalui fragmentasi ini. Dia akan menyesuaikan nanti. Kalau terjadi kesalahan, misalnya TTL habis atau tujuan tidak ditemukan, IP mengandalkan ICMP untuk mengirim pesan error. Nah, sekarang pasti tadi kan sudah sedikit menyentuh terkait ICMP. Namun kita jelaskan lebih detail lagi di slide selanjutnya, yaitu mengenai ICMP dan IGMP. ICMP tugasnya itu melapor error, destination unreachable, time exceeded, dan sebagainya. Dan kedua, menyediakan query echo request, reply echo request atau replay, dan juga timestamp. Nah, maksudnya itu gimana? Ya, ICMP atau Internet Control Message Protocol, ICMP itu singkatannya dari Internet Control Message Protocol, ICMP. Nah, digunakan untuk melaporkan kesalahan dan memberikan informasi diagnostik. Misalnya, jika router nih tidak menemukan tujuannya, dia akan mengirim pesan destination unreachable, atau jika TTL habis, ICMP akan mengirim pesan time exceeded. Kayak gitu contohnya. Nah, perintah ping yang biasa kita pakai sebenarnya adalah ICMP echo request dan echo replay. Echo replay. Nah, selain itu di sini juga ada IGMP, mengatur keanggotaan grup multicast pada IPv4 atau IP versi keempat. Nah, itu digunakan untuk mengelola multicast group. Contohnya saat banyak user tergabung dalam
siaran streaming yang gede gitu, IGMP ini membantu router mengetahui siapa saja sih penerima multicast-nya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan IPv6 dan ICMPv6. Yaitu di sini terdapat beberapa poin, yaitu alamatnya itu 128 bit hexadecimal colon notation, dan header lebih sederhana dan efisien, mendukung multicast dan anycast, flow label, QoS, keamanan, authentication, and privacy, dan ICMPv6 gabungan dari seperti yang disebutkan di awal tadi, itu gabungan ICMPv4 plus ARP dan juga IGMP. Nah, pasti bingung. Lebih jelasnya, IPv6 IPv6 ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan IPv4, terutama ruang alamat yang kecil. Yang tadi kan kecil. Nah, di sini di IPv6 ini menggunakan alamat 128 bit dalam format hexadecimal call annotation. Itu lebih gede tentunya. Nah, selain itu IPv6 ini memiliki header yang lebih sederhana, mendukung multicast dan anycast secara natif, memiliki fitur flow label untuk QoS, serta menyediakan mekanisme keamanan seperti authentication dan privacy. Nah, selain itu, ICMPv6 itu menggantikan banyak fungsi lama. Jadi, dia itu menggantikan banyak fungsi lama yang sebelumnya itu terpecah-pecah. Terpecah-pecah sekarang bisa disatukan di ICMPv6. Nah, ICMPv6 itu menggabungkan peran dari ICMPv4, ERP, ERP, dan IGMP. Misalnya fungsi network discovery menggantikan ERP kayak gitu. Untuk transisinya IPv4 dan IPv6 itu digunakan bersamaan lewat mekanisme dual stack tunneling dan header translation. Oke, selanjutnya protokol routing. Nah, protokol routing ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada OSPF, Link State AGP untuk routing internal cepat. Yang kedua ada RIP, Distance Vector sederhana, hop count. Dan yang ketiga BGP, routing antar AS, Internet Global. Dan yang terakhir EIGRP, Hybrid and Efficient Cisco. Ini maksudnya apa? Ini routing ini udah keluar dari protokol utamanya tadi. Yang tadi itu ada ya, semua tadi itu dari IPv4 sampai IPv6 itu semuanya itu protokol utamanya. Dan di sini ada juga protokol routing yang bekerja mendukung network layer. Nah, yang pertama tadi yang aku sebutkan itu maksudnya itu OSPF itu adalah protokol link state untuk routing internal yang efisien dan cepat. Dan RIP menggunakan metode distance vector berdasarkan hop count, cocok untuk jaringan yang kecil. Dan BGP, routing BGP ini digunakan untuk antar autonomous system. Ini tuh backbone dari routing internet global. Dan last one, EIGRP, protokol hybrid milik Cisco yang menggabungkan kelebihan distance vector dan link state. Nah, protokol-protokol ini membantu menentukan jalur yang terbaik agar IP bisa mengirimkan paket dengan normal. Nah, tadi sudah selesai
kom- komponen dari protokol utama dan juga protokol dari pendukung yang mana yaitu routing. Nah, sekarang yaitu inti dari semuanya tersebut. Inti dari semuanya tadi itu yang pertama nih, network layers, pengalamatan logis, routing, forwarding, fermentasi, dan error handling. Itu semua inti dari network layers, itu isinya ada itu semua. Nah, selain itu di sini IP sebagai protokol utama, ERP, ICMP, IGMP sebagai pendukung. Dan IPv6 memperluas dan menyempurnakan kemampuan IPv4. Yang keempat, di sini ada routing protocols mendukung pemilihan jalur yang terbaik. Tentu seperti yang di slide sebelumnya, di sini ini itu untuk pemilihan jalur yang terbaik untuk jalannya si network layers atau IP tersebut. Nah, di di fungsi utama network layer ini itu terbentuknya internet work, kerja internet dan juga internet. Oke, sekian tentang terkait dengan network layer protocols. Saya Muhammad Afis Rofi pamit undur diri. Sampai jumpa di materi selanjutnya.